Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianingtyas pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, jika pada video sebelumnya saya telah membahas mengenai sifat-sifat dari turunan, nah pada video kali ini saya akan membahas mengenai aturan rantai dan turunan kedua fungsi aljabar. Oh ya, saya lupa menjelaskan bahwa turunan itu nama lainnya adalah diferensial. Jadi ini berasal dari kata diferensial. Diferensial ini adalah bahasa Inggris. Gitu. Nah, seperti biasa ini dipelajari di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11 semester ke-6. Untuk kompetensi dasarnya masih tetap sama, kita menggunakan KD 3.8 dan 4.8, tetapi kita fokus pada KD 3.8 terlebih dahulu. Nah, apa sih aturan rantai itu? Nah, jika Y sama dengan Fux atau Y sama dengan F pembaran Ux, sudah pernah belajar tentang komposisi ya, fungsi komposisi di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10, ya kan? Dengan F dan U adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan, jadi F dan U ini masing-masing memiliki turunan, maka turunannya atau Y aksennya itu sama dengan F aksen Ux dikali U aksen X. Jadi kita turunkan F-nya dulu, baru nanti dikali dengan turunannya U. Atau ini bisa ditulis dengan Y aksen itu artinya di sini dalam kasus ini Y aksen itu adalah DY per DU, artinya Y diturunkan terhadap U. Lalu F aksen UX itu berarti Y diturunkan terhadap U dikali DU per DX. Maaf, ini saya ada salah. Ini DX ya. Saya ulangi, Y aksen itu adalah DY per DX, artinya Y diturunkan terhadap X. Ini diperoleh dari mana? Dari Y diturunkan terhadap U dikali U diturunkan terhadap X. Kalau kita perhatikan, kalau ini dicoret kan nanti jadinya DY per DX, itu ya. Tapi ini tidak langsung dicoret, tapi melainkan melalui langkah-langkah. Nah, agar lebih memahaminya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini misalkan diketahui Fx itu sama dengan 3x kuadrat min 4 pangkat min 5. Nah, berdasarkan rumus ini, maka langkah pertama kita misalkan yang sebagai U itu adalah bilangan yang dipangkatkan. Fungsi yang dipangkatkan. Dalam hal ini kan yang dipangkatkan adalah fungsi 3x kuadrat min 4. Ini kita misalkan sebagai U. Kemudian tadi kan ini diperlukan DY DU, DY per DU, dan DU per DX. Sehingga di sini U kan sama dengan 3x kuadrat min 4. Maka agar menjadi seperti ini, U diturunkan terhadap X. Jadi DU per DX itu sama dengan turunannya yang ini. 3x kuadrat min 4 kita turunkan. Berdasarkan rumus yang AX pangkat N, berarti kan 2 kali 3 yaitu 6, kali X pangkat 2 min 1 yaitu 6x pangkat 1. Lalu min 4 konstanta diturunkan sama dengan 0. Berikutnya, karena U itu adalah 3x kuadrat min 4, maka Y kan sama dengan U pangkat min 5. Ya kan? Ini kan tadi sudah kita misalkan sebagai U. Berarti Y sama dengan U pangkat min 5. Nah, sehingga sekarang Y diturunkan terhadap U, karena ini kan Y sama dengan U. DY DU itu sama dengan min 5 U pangkat min 6. Nah, sudah ada semua yang kita butuhkan. Sekarang tinggal kita substitusikan. Nah, di sini ini kan artinya sama dengan ini. F aksen UX. F aksen UX berarti kan yang ini. Y diturunkan terhadap U, jadinya min 5 U pangkat min 6 dikali U aksen X. Nah, turunannya U terhadap X, 6X kan, dikali 6X. Lalu U-nya kita substitusikan, yaitu 3X kuadrat min 4. Lalu ini min 6 dikali 6X. Nah,
ini kan bisa dikalikan 6x dengan min 5, jadinya min 30x kali 3x kuadrat min 4 pangkat min 6. Agar ini menjadi pangkat positif, maka kita letakkan di bawah, sehingga hasil akhirnya adalah min 30x per 3x kuadrat min 4 pangkat 6, seperti itu. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan, ini U pangkat min 5 berdasarkan sifat sama ya, seperti ini, min 5 nya turun, min 5 kali 1, U pangkat min 5 min 1 kan min 6. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Nah, kalau tadi contoh pertama saya menggunakan yang ini ya. Sekarang yang kedua saya menggunakan ini. Di sini fx sama dengan 10 kali x kuadrat plus 2x min 3 pangkat 2. Sama seperti tadi, kita misalkan u-nya dulu. Seperti yang saya jelaskan, u adalah fungsi yang dipangkatkan. Berarti ini ya. Ux sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Lalu U diturunkan terhadap X, jadinya kan 2X plus, maaf ini 2 ya, X kuadrat turunannya 2X, 2X turunannya adalah 2. Kemudian sekarang tadi U kan sama dengan ini, maka Y kan sama dengan 10 kali U pangkat 3. Lalu kita turunkan Y terhadap U, jadinya 30 U pangkat 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan nih dy per du, ini kan 30 U kuadrat dikali du per dx, 2x plus 2. Oke. Nah, lalu U nya kita kembalikan ke bentuk awal, yaitu x kuadrat plus 2x min 3. Nah, kemudian ini dan ini kita kalikan, 60x plus ini 60 berarti ya, 60. Lalu ini kita jabarkan, kita biarkan seperti ini, x kuadrat plus 2x min 3 pangkat 2. Jadi turunan dari 10 kali x kuadrat plus 2x min 3 pangkat 3 adalah 60x plus 60 dikali x kuadrat plus 2x min 3 pangkat 2. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kita cukup berhenti sampai sini, lalu kita melihat pilihan jawaban. Kalau itu merupakan soal pilihan ganda, itu kita lihat pilihan gandanya. Kalau dia dalam bentuk seperti ini, ya sudah kita pilih yang sesuai. Tetapi kalau di pilihan ganda itu meminta untuk menjabarkan, ya kita harus menjabarkan bentuk kuadrat ini. Tapi kalau untuk soal esai, kalian sudah sampai sini sudah cukup. Nah, berikutnya turunan kedua suatu fungsi. Jika f aksen x diturunkan lagi terhadap x, akan diperoleh turunan kedua fungsi fx terhadap x. Nah, turunan kedua itu dituliskan dengan f double aksen. Jadi ini dibaca f double aksen x atau d kuadrat f per dx kuadrat. Dengan demikian, f double aksen x itu sama dengan df aksen x per dx. Artinya df aksen x diturunkan terhadap x sama dengan d kuadrat f per dx kuadrat. Jadi ini dan ini artinya sama. Nah, saya review kembali kenapa sih menggunakan notasi D. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, turunan itu kan bahasa Inggrisnya diferensial. Nah, itulah kenapa di sini dinotasikan sebagai D, artinya diferensial, seperti itu. Oke, sekarang untuk contoh soalnya. Tentukan turunan kedua dari fx sama dengan 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 2x min 3. Nah, sebelum mencari turunan kedua, kita cari turunan pertamanya dulu. Nah, karena ini merupakan penjumlahan dan pengurangan, maka kita harus menurunkan masing-masing sukunya. Suku pertama kita turunkan, yaitu 4 kali 2, 8, x pangkat 4 kurangi 1, 3. Lalu ini min x pangkat 3, 3-nya turun, min 3x pangkat 3 min 1, 2. 2x diturunkan, ini kan pangkatnya 1, 1 kali 2, 2, x-nya 1 min 1, 0, jadinya kan 2 pangkat 0 atau
X pangkat 0 atau 1. Dan yang terakhir, min 3, suatu konstanta diturunkan sama dengan 0. Nah, lalu turunan keduanya kita turunkan lagi sama seperti tadi caranya. Jadinya 24x kuadrat min 6x kuadrat. Min 6x pangkat 1. Maaf, ini ada salah penulisan lagi. Ini pangkat 1 ya, atau tidak usah ditulis pangkatnya. Lalu ini karena konstanta, itu kan 0. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, ini jadi gabungan dari ini kita ke fungsi rantai, aturan rantai. Tentukan turunan kedua dari fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 1 pangkat 2. Nah, karena ada pangkatnya, karena suatu fungsi dipangkatkan, maka untuk mempermudah kita menggunakan aturan rantai. Nah, untuk menggunakan aturan rantai tadi kita harus memisalkan. Di sini ux-nya tadi bilangan yang fungsi yang dipangkatkan ini ya, 3x kuadrat plus 2x min 1. Lalu turunan u terhadap x atau du per dx ini kan berarti 6x ditambah 2. Kemudian y tadi kan berarti u pangkat 2. U pangkat 2 y diturunkan terhadap u, dy per du, ini turunannya adalah 2u. Lalu kita substitusikan ke rumus ini. F aksen ux berarti kan ini 2u dikali u aksen x. U aksen x ini 6x plus 2. Nah, lalu u-nya kita kembalikan ke fungsi awal, 3x kuadrat plus 2x min 1. Ini 6x plus 2. 2 kita kalikan dengan 6x plus 2 menjadi 12x plus 4 dikali 3x kuadrat plus 2x min 1. Tapi ini baru turunan pertama. Turunan keduanya, nah kita perhatikan di sini fungsinya kan tidak dipangkatkan, maka kita tidak perlu menggunakan aturan rantai lagi. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, di sini kan ada perkalian dua fungsi, 2x plus 4 dikali 3x kuadrat plus 2x min 1. Nah, karena ini bentuknya perkalian, maka untuk menurunkannya kita bisa menggunakan aturan perkalian, di mana ketika fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x kan sama dengan u aksen x kali vx ditambah ux kali v aksen x, seperti ini. Nah, untuk mempermudah kita misalkan juga u-nya 12x plus 4. Maka u aksen x-nya kan 12. Lalu v-nya 3x kuadrat plus 2x min 1. Maka turunannya atau v aksen x-nya 6x plus 2. Nah, setelah kita buat permisalan, kita tinggal mensubstitusikan ke rumus ini. Udah deh. 12 kali vx kan ini 3x kuadrat plus 2x min 1. Lalu ux 2x plus 4 kali v aksen x. Nah, kita kabarkan diperolehlah 108x kuadrat plus 72x min 4. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian video kita kali ini mengenai aturan rantai dan turunan kedua suatu fungsi aljabar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan jangan lupa banyak berlatih agar lebih memahami apa yang kalian pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.